Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Pujiati dari SDN Sangkali, CGP Kabupaten Bogor. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut saya itu ada dua hal. Yang pertama adalah kebudayaan, di mana pendidikan dan kebudayaan itu merupakan satu kesatuan. Yang kedua adalah adanya perubahan yang berkembang secara terus-menerus, di mana perubahan itu mengandung dua hal. Yang pertama, kodrat keadaan. Yang kedua, prinsip perubahan dengan azas trikon, di mana kodrat keadaan itu terdiri dan terbagi lagi menjadi dua hal. Yang pertama, kodrat alam, dan yang kedua, kodrat zaman, di mana kodrat alam itu sesuai dengan alamnya, ada yang alam pedesaan, perkotaan, atau wilayah pertanian, atau wilayah pegunungan dan sebagainya di Indonesia. Dan yang kedua, berdasarkan kodrat zaman, di mana zaman itu bisa berubah-ubah antara zaman tahun 90-an dengan era tahun 2020 sudah pasti berbeda. Dan prinsip perubahan yang kedua adalah azas trikon. Di azas trikon ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kontinuitas. Yang kedua, konvergensi. Yang ketiga adalah konsentris, di mana pada kontinuitas semua itu bergerak terus maju ke depan dan berasal dari nilai budaya yang hakiki di masyarakat. Sedangkan konvergensi itu di mana manusia secara dapat memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga, konsentris, di mana bahwa pendidikan harus menghargai keragaman. Saya akan menceritakan tentang proses pembelajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana mencakup yang pertama itu bahwa pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara berusaha menuju kemerdekaan dalam belajar. Yang kedua, di mana pendidikan itu berusaha memanusiakan manusia, kita menghamba pada sang anak atau berorientasi kepada siswa. Dan yang ketiga, secara prosesnya bersifat holistik atau menyeluruh dalam seluruh mata bidang studi dan bersifat kearifan budaya lokal. Nah, bagaimana cara yang dilakukan agar hal ini dapat terwujud? Yang pertama, melakukan penerapan budi pekerti di sekolah. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat siswa. Yang ketiga, melakukan pendidikan karakter bagi siswa. Ya, seperti apa yang sudah diterapkan di sekolah? Nah, yang sudah diterapkan di sekolah diantaranya dengan mengacu kepada kurikulum yang berlaku di Indonesia. Yang sudah diterapkan di sekolah saya, yang pertama dari segi budi pekerti, di mana di sana ada olah cipta, bahwa siswa dilatih untuk mengembangkan kreativitas dan daya berpikir siswa secara kognitif, serta juga olah rasa atau perasaan, di mana sikap atau pembiasaan afektif siswa dari kebiasaan-kebiasaan hal yang sederhana, misalnya contoh menggunting kuku, menyisir rambut, atau merapihkan sepatu dan menjaga kebersihan, itu merupakan sikap-sikap yang perlu dibiasakan. Nah, yang ketiga itu adalah olah karsa atau kemauan, di mana seorang guru memotivasi siswa agar siswa mau bersemangat dalam belajar. Yang terakhir, olahraga atau jasmani,